Jelane kalau ya pengen langsung kok ngaso teng mriki. Jadi pas banget. Monggo Mas, rokok iki. Nggih. Cicipi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam selestari seluruh alam semesta. Jumbuhing manunggali nyawijini jumeneng jagat langgeng, jagat ageng, jagat alit. Jumbuhing manunggali nyawijini jumeneng ing kawula Gusti. Rahayu Mas Bedun, Masu Parman. Oke, kenalkan saya Bapak. Gelar dari manusia ke manusia itu dokter. Monggo diangkat ada yang telepon Mbak Tanti. Terus saya monggo bentar nama apa? Kalau Pak Ausrin. Halo. Dan sias telepon. Nggih, Mas Suparman nggih. Alih betul Mas. Dap. Enggak, niki dicipi ajeng yang berkah kula iki. Oke, kula Bapak Dr. Muhammad Mahfud. Saged dipanggil Bapak Mahfud mawon, tapi tanpa inde ya. Beliau Muhammad Profesor Mahfud kan cawapres. Satu nama beda nasib. Tapi sama-sama profesi beliau juga dosen. Beliau asli Kebumen, tapi saya jadi dosen di UIN Sunan Kalijaga. Beliau pun dangu teng Jogja tahun 1996 kuliah, kemudian jadi dosen 2026 sampai sekarang. Nah, beliau juga bisa dibilang pendiri ya. Pendiri satu komunitas namanya Komunitas Atlantis. Aktivis lintas peradaban untuk Indonesia yang bergerak di bidang bahasa teng kampus nggih. Carane apa nggih? Bahasa kerennya integrasi interkoneksi. Caranya menghubungkan antara ilmu agama, ilmu pengetahuan dan filsafat istilahnya, atau agama, budaya dan teknologi lah singkat cerita. Nah, konteks budaya kawula sejak 1996 itu kuliah itu kan baru mengawali masuk ke Mataram Yogyakarta ya. Jadi belum tahu apa-apa, cuma kuliah biasa. Tapi setelah jadi dosen 2006 saya mempelajari dan mempraktekkan laku budaya Jawa. Disitulah mulai ada pendalaman mengenai kawruh budaya keluhuran Jawa sampai 2020, kurang lebih 14 tahun. Nah, 2020 itulah akhirnya saya masuk benar-benar, kemudian memanunggalkan bahasanya lah. Kulo muslim tapi Jawa nih kulo ya kulo lakoke, kulo prakteke. Salah satunya kulo remen mocopatan kidul tembang Jawi. Salah satunya memang dari Gusti yang sinuwun Gusti Mangkunegara. Sing terkenal kan Gusti Mangkunegara Sekawan. Beliau adalah adipati di Pura Kadipaten Mangkunegaran, Surakarta Hadiningrat ya. Untuk melengkapi ada Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton atau Pura Kadipaten Pakualaman. Nah, Gusti Mangkunegara Sekawan itu kan yang membuat banyak karya sastra, karya seni, tembang-tembang,
hidung Mojopahit yang luar biasa. Tapi beliau pun kan Mangkunegoro sekawan, tentunya putra wayah Gusti Mangkunegoro Kaping Pisan. Nah, salah satu memang yang terkenal petilasannya itu di Gunung Gambar nih. Kalau makomnya itu kalau nggak salah di Matesih Karanganyar nggak salah. Itu lo pernah ziarah pisan. Nah, kemudian dalam proses saya ingin melacak leluhur kulo juga dan kulo mempraktekkan kawruh atau ilmu dari beliau melakukan itu. Nah, saya 2021 kalau nggak salah ya. Jadi tenaga ahli pengembangan wisata budaya religius tradisi provinsi DKI. Salah satunya sampailah di Makom Puncak Sumilir ya Ki Purbo Sejati Ku Purbo Kesumo kali Ki Ibrahim. Nah, di situ saya malam sana sama Pak Dr. Iqbal Wirsada dan kita kirim foto kita. Nah, singkat cerita, subhanallah, kita juga kedawuhan seorang ulama putri dari Magelang namanya Bu Nyai Nur. Ya, Congol putrinya Mbak Kiai Haji Romo Kiai Haji Ahmad Dalhar ya. Dalhar terkenal dari ulama yang di Magelang. Kedawuhan sih. Ternyata jalannya enak ketika sampai di rumahnya Pak Dukung karena sudah cor-coran sampun ya. Itu rumahnya Pak cor-coran itu enak walaupun tinggi, mobil kulo APV Arena masih kuat dan memang mobil off-road gitu ya termasuk. Sudah selesai cukup rumahnya Pak Dukung cukup boyo, kita ziarah, kita survei, kita untuk meriset, meneliti untuk pengembangan wisata budaya religi sudah cukup, data sudah kita dapat. Kembali ke Pak Dukuh, Pak Sinten asmane Supriyanto, Pak Dukuh Puncak Sumilir, Pak Supriyanto lagi, Ristiadi, oh nek Pak Jogoboyo, nggak Pak Supriyanto yang Jogoboyo, nah kebalik nggih, sahabat dua sahabat saya, pun cekap sampai sekitar jam, saya lupa antara jam 12, setengah 1, setengah 2, hujan juga deras sempat terus terang. Nah, saya dengan Pak Sutrisna karena Pak Sutrisna kemudian nyusul kita ke dalamnya Pak Jogoboyo yang juru kunci Puncak Sumilir. Singkat cerita, sampun cukup semua. Nah, kita kemudian pulang sekalian ngantor Pak Sutrisna di sini melalui jalur. Nah, di situ intinya kita sampai Watu Kumpul ya namanya. Yang di situ saya macet nggak bisa maju, nggak, padahal sudah di atas, mundur pun jauh. Sudah mepet jurang, itu kedalaman berapa ratus meter itu jurang? 500 meter nonton nih, 300 meter. Ya, kurang lebih. Setengah 2 lah taruhlah. Ya. Hampir setengah jam nggak tertolong. Sudah saking pasrahnya kepada Gusti Yang Welas Asih, Pak Sutrisna keluar dari mobil sama Pak Iqbal, ya kan, kemudian ikut sama Pak Iqbal ternyata asma alergi dingin, tak minta masuk wiridan lah. Pak Trisna mengarahkan, mundur, malah yang cor-coran udah rusak, tinggal dikit saya malah melewati. Jadi udah mepet jurang. Wah, itu pengalaman yang tak terlupakan. Makanya nanti setelah cukup dari sini, dari Sowan beliau, saya akan ke sana napak tilas. Ketika saya mau masuk jurang setengah jam lebih. Nah, singkat cerita intinya si Pak Trisna mengarahkan pelan-pelan turun dulu. Yang penting ban mobilnya itu ke arah kiri dulu. Alhamdulillah, itu loh Gusti Allah, Rasulullah, Gusti Kang Akan Jagat, intinya saya tertolong. Itu aja. Sampailah ke sini. Di sini setelah dulu ngeteh-ngeteh, setelah itu baru turun pulang. Singkat cerita gitu. Nah, sekarang saya ingin bincang-bincang kepada Mas Suparman atau Mas Bedun ya, Mas Bedun. Yang pertama saya ingin ngetos dengan karena Anda panjenengan adalah pengelola wisata Gunung Gambar dan ada 2 petilasan. Saya kan belum pernah di sini ya. Berarti 2 tahun yang lalu sudah niat, karena sudah tengah malam, hari inilah dan sendiri dan ibaratnya tanpa planning yang matang saya ya. Pokoknya kerentek hati, dumadi berangkat. Monggo saya ingin diceritakan mengenai sejarah dari Gunung Gambar dan ada 2 petilasan ingkang sinuwun Gusti Sang Maha Adipati nggih, Kadipaten Mangkunegaran Gusti Mangkunegoro 1, petilasannya Gusti Mangkunegoro 1, dan tadi ada Gusti Pangeran Raden Mas Said dari Mojopahit Wilwadukta Nagara atau kerajaan. Monggo. Kalau di Gunung Gambar itu kan ada 2 petilasan. Nggih. Yang pertama itu petilasan yang Gading Mas. Yang Gading Mas itu dari Majapahit. Yang Gading Mas. Subhanallah. Itu mesti kan julukan nama
karena gading sendiri itu kan dia kayak gading gajah ya istilahnya. Emas berarti emas, monggo. Berarti ini ada kode. Monggo. Untuk nama aslinya kalau yang Gading Mas sendiri saya kurang tahu. Nggih. Terus yang kedua itu ada yang di atas itu petilasan Mangkunegara yang pertama. Kenapa dulu bertapa di sini itu karena sebelum sini Gunung Gambar kan kedatangan yang Gading Mas Mangkunegara yang pertama untuk menggambarkan strategi gerilya waktu musim penjajah. Dari puncak itu lihat wilayah Wonogiri terus Solo kan dari kelihatan dia perang gerilya itu intinya memetakan wilayah untuk dilalui perang. Perang sebelum Gunung Gambar itu di sini itu namanya Gunung Gempol. Gunung Gempol. Ya, Gunung Gempol setelah Mangkunegara yang pertama bertapa di sini baru berubah jadi Gunung Gambar. Jadi intinya Gunung Gambar itu untuk menggambarkan strategi peperangan Melawan Belanda. Ya, Mangkunegara yang pertama. Dari Keraton Mataram khususnya Mangkunegaran Surakarta Iya, dan juga ada Yogyakarta dan Pakualaman. Kilas seperti itu Bapak. Iya, terus yang terkait dengan Gusti Pangeran Raden Said yang Majapahit itu. Lalu itu lebih dulu Raden Mas Said yang kedua dua petilasan ya. Iya. Kalau yang Gading Mas itu lebih dulu pertama di sini. Jarak sekitar 400-an tahun. Betul, karena kan kalau Majapahit misalnya akhir lah ya, itu kan kurang lebih di abad 14 atau taruhlah 1500. Nah, kemudian era Gusti Panembahan Senopati itu kan setelah Majapahit bilang runtuh kan ada Demak, ada Pajang, ada Jepang tahun lalu, masuklah ke Mataram kurang lebih 1600-an. Nah setelah itu masuk ke kurang lebih era Gusti Mangkunegaran, berarti kan Gusti Mangkunegoro, kemudian Gusti Sinuhun Hamengkubuwono, Gusti Mangkubumi itu kan sebenarnya putra dari Mas Prabu Amangkuratjaya, kurang lebih 1700. Leres, berarti 400 tahun dari kurang lebih 1400 gitu ya, 1400 atau misalnya Majapahit kan 1200 sampai 1400 ya. Jadi kalau tambah 400 ya abad 18 betul ya, karena 1700-an masuk ke Sinuhun Hamengkubuwono ke-1 itu kan mendekati 1800 dan puncaknya nanti Gusti Pangeran Diponegoro itu kan cicit ya, cicitnya Sinuhun HG1 itu tahun 1825 sampai 1830 itu perang Jawa. Nanti kurang lebih tahun 1750-an sampai 1780-an itu eranya Gusti dari Mangkunegoro 1 dari Gusti Diponegoro, tapi nanti kita bisa cross check di timeline ya atau sejarah waktu sejarahnya, tapi kurang lebih betul kurang lebih. Terus pertanyaannya saya langsung ini unggah-ungguh tata cara etika ketika mau sowan ke 3 petilasan tersebut, yang biar kita tahu budaya ya, budi lan daya, dan tahu unggah-ungguh nuju prono tata cara suku-sukunya misalnya. Untuk cuan ke situ kalau ruang tinggal niatnya sih Pak. Oke, siap. Yang niatnya kadang ada yang minta ditemenin langsung juru kuncinya, tapi kan kebetulan ini juru kuncinya nggak ada. Tidak. Nanti bisa langsung ke sana Pak. Ya, saya temenin jenengan. Terus untuk yang pertama itu cuan dulu ke petilasan Gading Mas. Karena Gading Mas itu yang lebih dulu singgah awal lebih dulu di beliau situ. zaman sinten atau lebih sebelum Majapahit yang Gading Mas, Kakung atau Putri pertama? Kakung. Nggak tahu kalau kerajaannya era Singasari atau sudah masuk Majapahit. Berarti kan sebelum Gusti Pangeran Said ini. Jadi Majapahit
pertengahan, awal atau sebelumnya. Kita aja. ceritanya Iya keras. Iya pertama. Anjing. Biasa. Kita kalau mau sekali mata ibadah di tahlil atau saya wong Jawa dengan mantra Jawanya enggak apa-apa ya. Oke, terus ada lagi etika di sana yang mungkin nggak diperbolehkan atau jadi larangan. Biasanya kan ada kearifan lokal ya. Buatan gitu. Yang penting niatnya ya. Kalau niatnya hanya marak sowan ngalah berkah pada Gusti Allah Rasulullah Gusti Muhammad asih lantaran marak sowan ngalah berkah para iya luhur khusus. Kalau derek ndendungo ada request dari teman-teman istana juga secepatnya dia kurang hujan khususnya di daerah Yogyakarta, provinsi Daya umumnya juga di wilayah Jawa Tengah dan Pulau Jawa dan kalau Indonesia beberapa sudah ada yang hujan tapi kita ini kan hawa seger panasnya kan luar biasa ya. Tapi seger orang kafe dinikmati. Oke, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita mungkin 5-10 menit lagi kalau ngerepoti kalau suwun panjenengan kalau derek. Kita bicara hidup kan ada 3 dimensi, ada 3 alam. Tata cara alam kasunyatan atau alam empiris, alam nyata terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, gitu ya. Tapi juga ada alam yang orang nyebutnya mungkin biasa. Ada alam yang disebut non fisik atau metafisik atau orang film atau alam gaib, alam astral, batiniah monggo lah itu hanya istilah. Tapi kita mengetahui ya. Nah, sebenarnya kalau saya mengambil alam yang taruhlah non atau metafisik ya, gaib itu saya bicara menggunakan ilmu pengetahuan ya. Itu terkait dengan adanya frekuensi vibrasi energi. Nah, selama jenengan yang asli mriki nggih Mas Bedun dan juga mengelola batu pandang, gunung gambar dan juga apapun dari nguri-nguri 3 penjelasan tersebut secara pengalaman spiritual apa yang bisa dibagi kepada kita pemirsa. Bisa diceritakan seizin jenengan aja. Intinya kalau di puncak itu kalau cumannya sih malah lebih tenang sebenarnya. Bintang ke bintang kalau pas terang terlihat semua ya astronominya. Terus nama kalian? Iya, nggak ada pernah dapat fisik atau sasmito atau jauh atau melihat itu enggak ya gitu ya, melihat sesuatu yang sifatnya mungkin cahaya ya, melihat hanya sebatas langit, bintang-bintang, mungkin meteorit, bintang berpindah ya, bintang alihan, mungkin itu ya fenomena astronomi namanya, fenomena angkasa. Oke, ada tambah lagi Mas Bedun? Kalau repot ini, kalau nyuwun dipun angkat. Cukup ya. Oke, demikian sedengan Muhammad Mahfud, reporter Bima Atlantis, aktivis 11 peradaban, in-depth interview, wawancara mendalam dengan Mas Suparman atau penyanyi Mas Bedun, pengelola Inkata. Ikuti seterusnya nanti kita beliau, kita akan Tira, Teki, Tirakat, Pujada, Tirosa atau Topo Broto, media apapun istilahnya, kita DP pada para yang leluhur. Nanti kita di sana nih ada yang berbakti kepada orang tua kita, luar kita, mintanya kasembatan kepada Gusti Allah Rasulullah Gusti enggak mau ulas asih agar ya tadi kita diberikan secepatnya hujan, agar kesejukan kembali kita peroleh, kekeringan juga sudah saatnya untuk kembali sawah-sawah diairi hujan, agar bisa bercocok tanam kembali, bisa menjadi gemaripah loh jinawi toto titi dan perempur kartora harjo dipuri handayani gitu ya. Dan juga kita mendoakan untuk ketentraman, kedamaian seluruh dunia, tidak apa-apa, kita mendoakan khususnya kedamaian, ketentraman, menyelesaikan apapun gencatan senjata atau apa konflik yang ada di sahabat-sahabat kita di Palestina, yang konflik dengan Israel atau Ukraina, Rusia ya, kita nanti meminta pada Allah Rasulnya, kita DP, kita piraka, kita mujahadah, siapa tahu kemudian kasumbatan kok diijabai, ada tangan Tuhan, ada
ada energi frekuensi vibrasi Tuhan, berkah Gusti Allah, syafaat Rasulullah, berkah para yang leluhur ya kan, yang juga ikut cawe-cawe untuk bisa menenteramkan kembali baik Ibu Pertiwi, negeri kita tercinta, apalagi ini jelang tahun politik, mudah-mudahan semua kondusif, 2024 juga kondusif, aman, tentram, damai, kita kembali membangun bangsa kita, negara kita bersama, dan juga ketentraman dunia. Matur nuwun Mas Bedun atas segala informasi dan tadi arahannya. Mugi rahayu saking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.